Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman Fluters dimanapun kalian berada. Hari ini kita mengawali pagi ini ataupun aktivitas kalian di rumah dengan ngobrol bisnis ya. Jadi ngobrol kita hari ini adalah bertemakan koperasi dan digital teman-teman. Jadi di era sekarang ini antara koperasi dan digital apakah penting? Mungkin hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, fenomenal sekali teman-teman. Jadi ini bro saya sih sebenarnya, bro saya di komunitas juga. Orangnya sangat benar-benar humble sekali, banyak kegiatan dan auranya positif. Jadi biar tidak berlama-lama ya, saya kenalin nih teman saya namanya Pasek Reksa. Siap. Ya. Pasek Reksa ini adalah ketua Koperasi Side Ayu teman-teman. Jadi Koperasi Side Ayu ini sudah berdiri di tahun berapa loh Pak Pasek nih kalau boleh tahu? Sekarang kita jalan 1 tahun, Pak. Sudah 1 tahun ya? Sudah 1 tahun Pasek kita ya? merintis. Wih keren banget ya. Pasti banyak sekali lika-liku ya. Betul. Prosesnya betul ya. sekali. Mungkin kita ini mau dengar nih gimana prosesnya Pak Pasek nih dari awal Siap. mendirikan Side Ayu. Siap. Untuk waktunya saya persilahkan ke Pak Pasek Reksa. Oke, selamat pagi kepada sahabat Fluters dimanapun berada. Jadi awal kita merintis daripada Koperasi Side Ayu ini adalah berangkat dari sebuah permasalahan. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang sebuah pengusaha, jadi di mana ada kesulitan, berarti di sana ada kesempatan. Jadi kesempatan itu adalah ketika kita melihat daripada kesulitan petani. Nah, kesulitan petani ini biasanya sangat basic dia. Yang pertama kesulitan tentang kebutuhan pupuk, kebutuhan obat-obatan, kesulitan daripada air seperti itu. Nah, itulah yang kami atasi kemarin. Jadi walaupun kami baru berdiri satu tahun, jadi anggota kami sekarang kurang lebih ada 115 anggota yang dimana kami kemarin bisa merangkul beberapa subak gitu ya, beberapa subak, dan kami kurang lebih sekarang 300 hektar, 300 sampai 400 hektar lahan sawah itu kami mau bersatu di dalam sebuah wadah koperasi seperti itu. Wah, keren sekali ya. Iya. Tentunya tidak terlepas dari beberapa tantangan ya yang dialami Betul, ya betul. saat proses pencapaian yang memiliki hampir 300 Iya. hektar sekarang ya. Iya, Wah, betul. luar biasa banget teman-teman. Iya. Jadi mungkin diulik sedikit lagi proses untuk menyatukan petani-petani subak ini tuh gimana sih kesulitannya Pak Pasek? Oke. Kalau dari kami, nah terutama kita juga anak muda, kan terkadang kita kurang dipercaya. Iya. Apalagi basic kita ini emang bukan seorang petani. Tetapi kalau misalkan kita mau merangkul daripada mereka, nah yang menyatukan kita ini adalah visi. Visi adalah gambaran besar tentang apa yang ingin kita raih di masa depan. Jadi awalnya dari visi, terkadang kita memulainya itu kan dari beberapa orang dulu yang percaya dengan impian kita, dengan visi kita. Nah, kita rangkullah mulai tokoh-tokoh. Dari itu kalian subaknya, dari itu nanti lurahnya juga. Nah, kita mulai dari 1-2 orang, beberapa orang, sehingga akhirnya satu persatu mulai percaya dengan apa yang kita lakukan. Nah, mulai di sini terkadang kita harus membuktikan bertahap. Harus membuktikan bertahap. Nah, di sini kita memulainya dari kecil dulu. Nah, sekarang pun dalam ada kita masih tahap merintis juga kan gitu ya. Tapi progres yang kita alami, syukurnya sekarang kita sudah bisa melakukan MOU bersama dengan Perumda Swatantra. Yang nantinya hasil daripada gabah ataupun panen kita di koperasi ini akan diserap oleh pemerintah daerah. Dan di mana kita pun disupport dalam bentuk finansial pendanaan itu kepada koperasi kita. Yang harapannya adalah hasil daripada panen gabah daripada petani ini tidak keluar buleleng gitu. Padahal kita dengan wilayah pertanian yang sangat luas, tetapi yang kita sayangkan terkadang kan kita hasil daripada panen kita ini dibawa keluar. Setelah dijadikan beras, di packaging, di branding, baru dibawa ke sini lagi kita beli. Oh iya. Nah, sekarang kita dengan adanya koperasi ini, kita mau sambungkan dari hulu ke hilirnya ini.
Makanya kemarin kita melakukan pendanaan itu, yang kita bantu di sini adalah pembiayaan daripada pupuknya, bibitnya. Kemarin sempat kita juga membantu petani itu, beberapa petani yang tidak memiliki air. Jadi kita lakukan sumur bor. Jadi kita bantu pembiayaan untuk sumur bornya, tapi untuk biayanya itu dibayar pada saat dia panen. Gitu. Jadi kebutuhan petani itu kita bertahap selesaikan. Biar petani fokus bertani. Yang koperasi nanti fokus mencarikan daripada off-takernya, siapa yang ngambil barangnya, sekaligus membantu daripada pembiayaan. Nah, kami bersinergi bersama dengan petani, ketua subak gitu, dan tokoh-tokoh setempat. Seperti itu yang kami lakukan selama setahun ini, seperti itu. Wah, jadi keren sekali ya skemanya seperti itu. Jadi Pak petani itu kan lebih ringan ya. Iya, jadi dia tidak fokus ke finansial lagi untuk operasional, karena yang selama ini yang berat itu kan seperti itu ya Pak. Iya, betul. Jadi mereka untuk bertani itu pun kadang-kadang kan ragu mereka, karena dapat tidak kan seperti itu ya. Iya. Jadi ketika Koperasi Sidayu ini hadir di tengah-tengah petani ini, jadi memberikan sebuah solusi ya. Betul. Sebuah solusi yang benar-benar ya keren banget sih menurut saya nih. Pak Pasek ini umurnya masih muda sekali ini, sebaya dengan saya nih. Cuma sepak terjangnya ini sudah kemana-mana. Sama-sama belajar. Iya. Terus mungkin yang sudah dilakukan Koperasi Pasek kemarin itu kan sudah dijelasin ya tadi ya. Oke. Terus pertanyaan kedua nih, dengan digital nih kan, karena tema kita kan ke digital ya, koperasi dan digitalisasi digital. Jadi mungkin keuntungan dari koperasi dengan era digital sekarang itu apa sih Pak Pasek? Jadi dengan adanya perkembangan zaman seperti sekarang ini, dan kami sangat bersyukur, sangat dibantu sekali oleh dinas ya, dari dinas, oleh Pak Kadis juga. Kemarin kita kan mengadakan launching untuk sebuah ekosistem digital. Kemarin kan mengundang daripada pihak Inveli juga ya, Inveli, ada Samsung, ada Ready kan kemarin. Nah kemarin kita sudah melakukan MOU bersama dengan pihak PT Inveli. Nah PT Inveli ini adalah support system daripada koperasi, di mana semua transparansi, baik itu keuangan dan digitalisasinya itu disupport oleh dia. Jadi keuntungan yang kita lakukan, kita hampir 11-12 dengan BPR ini. Walaupun kita koperasi, tapi manajemen dan transparansi kita ini sudah mulai menyamai daripada BPR. Karena kenapa? Koperasi yang dulunya adalah jadul, sebagai pinjaman paling akhir yang dicari kan gitu ya. Nah sekarang baik itu anggota pun bisa melakukan transfer dana lewat HP-nya, padahal dia koperasi. Melakukan transfer dana, baik itu melakukan pembayaran kayak misalkan ini apapun, semua itu bisa dalam genggaman. Mengecek saldonya dia bisa lewat HP. Nah itu kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh koperasi kita di Sidayu, dibantu oleh dinas kemarin. Nah sekarang kita udah MOU, bahkan kemarin PT Inveli sekalipun memberikan kemudahan ke kita untuk mengelingkan dengan kementerian. Jadi bukan hanya support system daripada smartphone itu aja kita diberikan kemudahan di teknologi aja, tetapi dari channel networking yang sudah dibangun kementerian itu pun kita diberikan. Itu yang diberikan. Jadi kita akan membentuk sebuah ekosistem nantinya, di mana antar koperasi ini kita nanti bisa saling kerjasama. Jika gitu. Selama ini kan koperasi berdiri sendiri nih masing-masing. Benar. Di zaman sekarang kita nggak bisa bertarungnya sendiri. Kita harus kolaborasi nih. Kita harus bersinergi nih gitu. Perusahaan-perusahaan besar aja dia merger. Ya kan, Gojek, Tokopedia merger. Sekarang kemarin ada TikTok dan gini merger. Nah kita koperasi ini besar. Tapi kalau misalkan kita bertarung sendiri-sendiri itu kapan besarnya? Nah kita masih membuat pola kerjasama. Kemarin ada 3 atau 5 koperasi yang mulai kita rintis, kita bersatu nih. Saya koperasi pertanian, di sana ada koperasi pemasaran, di sana ada koperasi pembiayaan. Nah kita bersatu, apa yang bisa kita kerjakan? Itu yang kita sedang bangun nih, gitu. Kegiatan kemarin itu kita laksanakan di Plut ya, Pak. Betul. Jadi luar biasa sekali sih kemarin itu.
tamu undangan sekitar 100-an ya, lebih 100 UMKM dan koperasi. Jadi manfaatnya sangat luar biasa sekali sih nanti ke depan. Mudah-mudahan sih koperasi ini bisa menjadi sebuah solusi ya, sebuah solusi baru untuk petani kita gitu. Karena kan zaman dulu benar katanya Pak Pasek, koperasi kita cari paling akhir ya. Karena lewat BCK-nya sudah semua menolak kita. Sudah menolak ya. Koperasi solusi terakhir ya. Jadi lini bisnis koperasi ini bisa bertambah lagi ya ke berbagai sektor yang bisa digapai lagi gitu. Betul. Jadi untuk ke depan ini harapannya kan kami dari pendamping Plut UMKM ya Pak Pasek ya. Mungkin perlunya juga kolaborasi juga kan. Dari kami mungkin ada pemasarannya, ada di bidang IT-nya, ada di SDM, ada di keuangan, lengkap lah kita di sini. Jadi apa kira-kira nih Pak Pasek nih gambaran ya besarnya dah dulu untuk koperasi Side Ayu petani dengan Plut ini apa yang bisa kita sinergikan ya kira-kira? Oke, kalau menurut saya sih dengan adanya Plut ini, apalagi dengan fasilitas yang sudah sangat lengkap ya, rasanya nanti kami bisa menggabungkan dari beberapa koperasi untuk mungkin di tahap, kalau kami kan koperasi produsen pertanian. Nah, agribisnis ini masih sangat menjanjikan sekali bagi kami terutama ya, dengan potensi di Buleleng ini masih banyak produk-produk yang mungkin bisa kita bantu. Baik bukan dari segi pemasaran, tetapi masalah packagingnya gimana, masalah mengelola SDM-nya kayak gimana. Nah, nanti kami dari koperasi akan mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan, mengadakan mungkin sejenis kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi SDM terutama gitu. Nah, salah satu produk yang kami pasarkan juga di koperasi Side Ayu adalah produk kopi juga. Nah, ada kopi Dayang ini asalnya dari Sepang juga. Oh, dari Sepang. Dan kami pun bentuk kelompok tani di sana. Kami bentuk kelompok tani, kami satukan apa permasalahan mereka. Harapannya adalah koperasi pertanian kami ini bisa mensupport mereka juga. Seperti itu. Dan bahkan kemarin kunjungan daripada wisatawan bahkan sempat 3-5 kali sempat dikunjungi oleh wisatawan. Karena kami setup di sana adalah bukan hanya menjual kopi saja, tapi ada edukasi tentang kopi di sana. Seperti itu. Dan kami kerjasama dengan travel-travel yang ada di Munduk. Nah, harapannya adalah di Plut ini harapan kami produk-produk daripada pertanian di sini, baik itu nanti kami kan ada produksi beras juga, beras premium misalkan seperti itu, nanti tempat ini akan bisa menjadi display dia. Display untuk produk-produk pertanian kan nanti olahannya itu nanti kami apalagi juga ada komunitas sorghum juga ya kemarin kita dapat kumpulkan petani untuk sorghum, hilirisasinya seperti apa, bahkan sorghum mudah diekspor juga, pengolahannya gimana. Nah, harapannya adalah Plut ini bisa menjadi tempat sentral untuk bertemunya orang-orang gitu, pelaku wirausaha terutama, baik itu koperasi, UMKM. Nah, di sini kita tempat untuk sharing. Untuk sharing ya. Untuk sharing dan berbagi, dan kebetulan juga dengan digitalisasi ini saya juga ada perusahaan pasti kan. Jadi perusahaan saya yang saya rintis baru berumur 1 tahun juga, ada namanya agrometa.id. Nah, agrometa.id ini adalah sebuah perusahaan startup di bidang pertanian menggunakan sistem GIS, Geographic Informasi System, dan menggunakan AI. Contohnya adalah kami kan karena di koperasi ada beberapa petani dan lahan. Selama ini kami tidak bisa mendeteksi secara manual. Misalkan kita ada 50 lahan nih lokasi. Kadang-kadang kita kan nggak tahu datanya. Nah, dengan adanya aplikasi yang kita kembangkan, di sana kita akan bisa mendeteksi semua lahan. Contohnya di Subak Gede Penarukan. Nah, di sana ada misalkan nih 50 petani. Nah, di 50 petani ini misalkan nama petaninya adalah si A. Nah, A ini berapa lahan dia kelola, misalkan 1 hektar. Dia ngelola lahan 1 hektar. Setelah itu kebutuhan daripada dia satu musim ini berapa, pupuk bibitnya berapa diperlukan, estimasi dia panen dalam 1 musim itu berapa gitu. Jadi kalau misalkan kita global, data itu kita udah input, kita bisa menggunakan AI itu sekarang. Berikan saya data berapa akan ada panen
4 bulan ke depan untuk di komoditi beras misalkan. Hmm. Nah setelah itu data itu akan diberikan. Iya. Untuk sebuah penarukan kita akan ada misalkan produksi 50 ton. Dari seririt misalkan ada 30 ton misalkan kayak gitu nih. Nah nanti kita bisa mengevaluasi. Oh lahan ini kok sedikit ya Pak panen. Di sini kok bisa besar. Apa kira-kira penyebabnya nih gitu. Iya. Dan nanti kalau data kita sudah kuasai, kita mencari hilirnya lebih mudah Pak. Karena pengusaha kadang-kadang kan dia nggak bisa kita berbicara sekarang ada barang, bulan depan nggak ada, lagi ada, kepastian itu yang nggak ada. Iya. Tapi kalau misalkan kita sudah punya data yang kuat gitu, oh habis panen di sini, ada di sini, ada di sini. Nah itu data itu yang kita berikan ke pengusaha, pelaku pengusaha nanti. Harapannya ini adalah sebagai jembatan dia Pak. Iya. Kita akan ada panen nih 6 bulan lagi, misalkan kayak sekarang durian nih. Sekarang kan panen durian nih. Durian sekarang. Nah sekarang panen durian harga jebol gitu misalkan, padahal kan bisa di packaging, di freeze misalnya kayak gitu nih. Nah itu harapan kita nih dengan adanya Agrometa, di samping kita mengetahui data, kita juga bisa memberikan pemahaman ke pengusaha itu bahwa kita perlu budget segini loh untuk petani. Nah nanti koperasi lah jalannya dia tuh masuk ke koperasi yang melakukan pembiayaan kepada petani sekaligus bekerja sama dengan Subah ataupun pelaku-pelaku yang ada di sana gitu. Iya. Wah, keren sih ya. Jadi koperasi ini benar-benar membawa manfaat sekali ya di era digital sekarang dengan skemanya Agrometa ID ini. Siap. Jadi data-data yang kita dapatkan di petani itu lebih cepat ya Pak Pasek. Lebih cepat dan transparansi. Kendala kita bisa tangani lebih awal kan seperti itu ya. Iya, betul. Nah, teman-teman Pluters, jadi teman-teman yang pingin kenal lagi dengan Pak Pasek bisa kepoin Instagramnya Agrometa ID ataupun dari Instagramnya Pak Pasek ya. Ya, Pasek Reksa. Pasek Reksa ya teman-teman. Jadi aktivitas beliau sana sudah terpampang sekali ya di sana ya di sosial media. Jadi beliau ini sangat aktif sekali terhadap bisnis di agrobisnis ini ya. Betul. Pak Pasek ya. Betul. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman untuk koperasi dan digital di era sekarang itu ketika koperasi ini ataupun di era digital sekarang dikelola oleh anak-anak muda kreatif itu akan menjadi sesuatu seperti itu. Jadi koperasi yang dulunya adalah koperasi yang kita cari pada napas kita terakhir misalnya detik-detik terakhir kita manfaatkan untuk mencari koperasi, tapi sekarang koperasi punya gambaran baru, punya bisnis baru, lini baru yang bisa digarap oleh anak muda itu sendiri gitu. Jadi teman-teman ayo ke Plut. Jadi di Plut ini ada inkubator agribisnis juga ya Pak Pasek ya. Jadi kalian bisa menggunakan fasilitas ini untuk pelatihan, untuk ketemu bisnis dan lain-lain seperti itu. Jadi sudah banyak sekali nih diskusinya Pak Pasek. Terima kasih banyak selaku Ketua Koperasi Sidayu ya. Betul. Semoga nanti ke depan koperasinya Bapak Pasek ini sesuai harapannya ya. Dan tujuan dari tim teman-teman semua. Mungkin Pak Pasek ada yang disampaikan lagi untuk closing statement kita? Oke, mungkin terakhir kali yang ingin disampaikan adalah di zaman era yang sekarang begitu cepat, pilihan kita hanya dua. Kita akan dilindas oleh zaman atau kita mau berubah. Nah, kalau kita mau berubah, kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, dengan lingkungan baru ini kita tidak bisa bertempur sendiri. Kita harus bersinergi, kita harus berkolaborasi dengan banyak hal di dalamnya. Nah, harapan kita adalah dengan adanya Plut ini sebagai tempat untuk kita berkumpul pelaku-pelaku pengusaha, harapan kita bisa bertemu di sini, kita bisa berkolaborasi di sini, kita bisa saling mengingatkan di sini. Tujuannya adalah untuk kemajuan bisnis kita dan utamanya di Buleleng. Jadi Buleleng ini bisa maju ketika pelaku-pelaku pengusahanya mau bersatu dan mau bersinergi untuk memajukan Buleleng. Mungkin itu. Keren banget. Siap. Tepuk tangan untuk kita berdua nih. Semoga sukses selalu ya untuk Pak Pasek ya. Jadi sekian teman-teman Fluters dimanapun kalian berada, jangan lupa ikuti terus channel kami ya. Channel ini adalah baru banget nih perdana kita
sudah memperbaiki proses kita. Jadi ayo dukung teman-teman, viewersnya nggak apa-apa, kalau belum mau di subscribe juga nggak apa-apa. Jadi banyak juga kalian mendapatkan informasi-informasi tentang Plut itu sendiri ya, dan narasumber-narasumber kece selanjutnya pastinya teman-teman. Jadi mungkin sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Oh.